Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harpila Intan Nurmalasari, NIM 40122111085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah tindakan pelanggaran yang sangat serius, termasuk dalam kategori kejahatan genosida, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan diskriminasi sistematis. Dalam HI, pelanggaran HAM berat merujuk terhadap hukum humaniter yang dilakukan selama konflik bersenjata. Pelanggaran ini begitu berat sehingga dianggap sebagai kejahatan internasional. Ciri-ciri HAM berat dalam hukum humaniter yaitu yang pertama sistematis. Pelanggaran dilakukan secara terorganisir dan meluas, bukan hanya tindakan individu. Yang kedua masif, mempengaruhi sejumlah besar penduduk sipil atau pihak yang tidak ikut serta dalam pemusuhan. Yang ketiga, pelaku memahami tindakannya melanggar hukum dan berniat untuk melakukan pelanggaran tersebut. Contohnya seperti HAM berat dalam HI. Yang pertama ada genosida, yaitu pembunuhan massal terhadap suatu kelompok tertentu berdasarkan identitas etnis, agama, ras, atau kelompok sosial lainnya. Tindakan keji yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran paksa, dan kejahatan seksual. Yang kedua ada kejahatan perang. Pelanggaran serius terhadap hukum perang seperti pembunuhan tawanan perang, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang atau penduduk sipil, dan penghancuran properti sipil secara luas. Terus, mengapa sih HAM berat penting untuk diketahui? Yang pertama yaitu akuntabilitas. Pelaku HAM berat dapat diadili dan dihukum di pengadilan nasional atau internasional. Terus, pencegahan. Dengan memahami HAM berat, kita dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Terus, yang ketiga ada keadilan. Korban HAM berat berhak mendapatkan keadilan dan reparasi. Dan perbedaan HAM berat dengan pelanggaran HAM berat, yaitu dalam konteksnya pelanggaran HAM berat terjadi dalam konteks konflik bersenjata, sedangkan pelanggaran HAM biasa dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Terus tingkat keparahan, pelanggaran HAM berat lebih serius dan sistematis dibandingkan pelanggaran HAM biasa. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Pelaku HAM berat dapat dituntut secara individual maupun kolektif, sedangkan pelanggaran HAM biasa seringkali dilakukan oleh individu. Terus alasan terjadinya pelanggaran HAM berat. Yang pertama yaitu konflik bersenjata. Perang dan konflik seringkali memicu pelanggaran HAM berat. Yang kedua ada diskriminasi, yaitu perbedaan perlakuan terhadap kelompok tertentu, dapat memicu kekerasan dan pelanggaran HAM. Yang ketiga ada rezim otoriter. Pemerintah yang otoriter seringkali melakukan pelanggaran HAM berat untuk mempertahankan kekuasaan. Terus yang keempat ada kesenjangan sosial. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat memicu konflik dan kekerasan. Selanjutnya ada tujuan pelanggaran HAM berat, yaitu menghilangkan kelompok tertentu. Dalam kasus genosida, tujuannya adalah untuk menghilangkan keberadaan kelompok. Selanjutnya ada menakuti penduduk. Pelanggaran HAM berat dapat digunakan untuk menakut-nakuti penduduk agar tunduk pada kekuasaan. Yang selanjutnya lagi ada menguasai wilayah. Pelanggaran HAM berat dapat dilakukan untuk menguasai wilayah dan sumber daya alam. Konsekuensi pelanggaran HAM berat yaitu menyebabkan kerugian bagi korban. Korban pelanggaran HAM berat mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Yang kedua, instabilitas politik. Pelanggaran HAM berat dapat memicu konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik. Yang selanjutnya ada pelanggaran hukum internasional. Pelaku pelanggaran HAM berat dapat dituntut di pengadilan internasional. Setelah itu ada upaya pencegahan pelanggaran HAM berat, yaitu yang pertama ada menegakkan hukum.
Negara harus menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada seluruh warganya. Yang kedua ada mendorong dialog. Dialog dan negosiasi dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai. Yang ketiga, memperkuat lembaga demokrasi. Demokrasi yang kuat dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang keempat ada kerjasama internasional, yaitu kerjasama internasional penting untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM berat. Yang kelima yaitu penting untuk diingat, pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang serius dan harus dihentikan. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk pencegahan melawan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah luka mendalam bagi kemanusiaan. Untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa mengerikan ini, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama ada penegakan hukum yang tegas dan adil. Proses hukum yang transparan, semua kasus pelanggaran HAM harus diselidiki secara menyeluruh dan terbuka untuk umum. Hukumannya yang setimpal, pelaku pelanggaran HAM berat harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Perlindungan saksi dalam kasus pelanggaran HAM harus diberikan perlindungan yang memadai. Yang kedua ada pendidikan hak asasi manusia. Pendidikan sejak dini. Pendidikan HAM harus dimulai sejak usia dini untuk menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum diberikan pendidikan khusus tentang HAM untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Terus kampanye kesadaran publik. Melalui media massa dan berbagai kegiatan, masyarakat perlu terus diingatkan tentang pentingnya HAM. Yang ketiga ada penguatan lembaga perlindungan HAM. Komisi Nasional HAM. Lembaga ini harus diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan investigasi dan pengawasan terhadap kasus pelanggaran HAM. Mekanisme pengaduan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk melaporkan kasus pelanggaran HAM. Yang keempat ada pembangunan demokrasi. Pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan umum yang demokratis memastikan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi merupakan pondasi dari masyarakat yang demokratis. Pers yang bebas. Pers yang bebas berperan penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menyebarkan informasi yang benar. Yang kelima ada penyelesaian konflik secara damai. Dialog dan negosiasi, yaitu konflik yang harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi secara damai. Mediasi, pihak ketiga yang netral dalam berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Yang keenam ada kerjasama internasional. Perjanjian internasional, negara-negara harus meratifikasi dan melaksanakan perjanjian internasional tentang HAM. Kooperasi dalam penegakan hukum. Negara-negara harus bekerja sama dalam menyelidiki dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Pemulihan bagi korban. Yang ketujuh yaitu pemulihan bagi korban. Reparasi. Korban pelanggaran HAM harus diberikan kompensasi dan rehabilitasi. Kebenaran dan rekonsiliasi, yaitu proses mencari kebenaran tentang apa yang terjadi dan upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat sangat penting. Penting untuk diingat, pencegahan pelanggaran HAM berat adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu, kelompok, masyarakat, dan negara memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.